Halo Binusian, setelah kita mempelajari konsep limit pada sesi sebelumnya, maka pada sesi ini kita akan mempelajari konsep turunan yang asal mulanya berasal dari limit. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi geometris dari turunan suatu fungsi. Perhatikan gambar pada slide berikut ini. Kurva berwarna biru adalah kurva yang menggambarkan grafik fungsi dari suatu fungsi f(x). Fungsinya f, variabelnya x. Lalu, katakanlah saya punya suatu titik di kurva berwarna biru, katakanlah titiknya menyentuh absis x, ordinatnya adalah fx. Maka pada titik tersebut, saya bisa gambarkan suatu garis singgung. Garis singgungnya adalah garis yang berwarna merah, saya beri nama adalah garis T besar. Nah, kalau kita lihat, setiap kita memilih suatu titik di kurva berwarna biru, maka akan ada garis singgung. Artinya, garis singgung di setiap titik di kurva berwarna biru akan ada banyak, ya. Nah, kemiringan dari garis singgung inilah yang kita sebut sebagai gradien. Dan gradien itu bisa diperoleh dari turunan. Turunan di sini dinotasikan sebagai f aksen x. Jadi, f aksen adalah gradien dari garis singgung di setiap titik yang ada pada kurva fx. Nah, turunan itu sendiri berasal dari konsep limit. Kita perhatikan slide berikutnya. Karena tadi saya bilang bahwa turunan merupakan gradien dari suatu garis, sedangkan kita mengetahui bahwa gradien itu sama dengan tangen alfa, atau tangen alfa ini bisa kita cari dengan cara mencari selisih untuk y dibagi dengan selisih untuk x, maka kita bisa memperoleh bahwa turunan adalah f dari x plus h dikurangin fx dibagi h. Namun kita sangat ingin h-nya ini sangat kecil sekali, h-nya menuju 0, sehingga turunan ini definisinya adalah dari limit h menuju 0. Ini adalah definisi untuk turunan. Nah, bagaimana cara mencari turunan itu sendiri? Untuk pertama kali, saya akan ajarkan Anda cara mencari turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan konsep dasar limit. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa turunan adalah limit dari h menuju 0 saat fx plus h min fx dibagi h. Sedangkan f yang kita punya, misalnya untuk contoh example 1 ini adalah y sama dengan akar x. Berarti kalau saya punya fx-nya adalah akar x, berarti fx plus h-nya adalah akar dari x plus h. Minus fx berarti akar x dibagi dengan h. Lihat bahwa di sana kita menemukan limit dengan fungsi berbentuk pecahan, di sana ada akar. Ketika kita menemukan akar, maka kalikanlah dengan sekawan. Apa itu sekawan? Sama, kita menuliskan polinomial sama, tapi kalau semula adalah akar x plus h min akar x, maka sekawannya adalah akar x plus h ditambah akar x. Jika pembilang dikalikan dengan akar x plus h ditambah akar x, maka penyebut juga harus dikalikan hal yang sama, karena matematika itu sifatnya adil. Kalau penyebut dikalikan a, pembilang juga dikalikan a, dan seterusnya. Melalui manipulasi aljabar, kita dapat menyederhanakan perkalian ini sehingga pada akhirnya kita memperoleh hasil bahwa dy per dx atau turunan dari y sama dengan akar x adalah 1 dibagi dengan 2 akar x. Dengan menggunakan konsep limit pada definisi turunan, maka kita dapat memperoleh berbagai turunan dari fungsi turunan dasar. Mungkin Anda bisa mereview kembali materi-materi turunan yang pernah Anda pelajari di SMA. Misalnya, turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari sin x adalah cos x, atau misalnya turunan dari ln x adalah 1 per x, ya. Jadi itu silahkan Anda review sendiri materinya untuk turunan dasar. Nanti turunan dasar ini akan kita pakai untuk turunan yang lebih kompleks. Nah, sebelum kita masuk ke turunan yang lebih kompleks, maka sama seperti limit, turunan pun memiliki aturan, ya. Teorema yang pertama mengatakan bahwa seperti di slide kita punya bahwa turunan dari konstanta adalah 0. Itu pasti, ya. Turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian teorema yang kedua adalah aturan mengenai turunan dari suatu pangkat. Untuk teorema kedua ini saya generalisasi, bukan hanya n untuk positif integer, tapi n-nya bilangan real. Jadi kalau saya punya x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1.
Lalu pada slide selanjutnya teorema 3. Teorema 3 adalah perluasan dari teorema 2. Jadi kalau teorema 2 tadi hanya untuk positif integer, untuk bilangan bulat, maka teorema 3 saya bikin pangkatnya adalah bilangan real. Kemudian teorema yang keempat, ketika konstanta dikalikan fungsi, maka turunannya Anda bisa cari melalui dengan cara C-nya dikeluarkan, konstantanya keluarkan, lalu turunkan F-nya. Teorema yang kelima adalah untuk penjumlahan. Ketika saya punya dua buah fungsi, katakanlah F dan G dijumlahkan, maka turunannya bisa Anda cari dengan turunan F ditambah dengan turunan G. Contoh di example 2 ini, kita mau mencari turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 dan seterusnya dibagi sampai 2 akar X. Lalu kita cari masing-masing. Di sini hanya ada aturan penjumlahan dan pembagian. Nah, pertama-tama 2 akar X saya jadikan menjadi 2X pangkat setengah. Lalu kemudian saya bagi X pangkat 3 dibagi X pangkat tengah berapa, min 2X kuadrat dibagi 2X pangkat setengah berapa, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh yang di baris pertama. Nah, baru kita turunkan. D per dx atau turunan dari X pangkat 5 per 2 adalah 5 per 2 X pangkat 5 per 2 nya dikurangin 1, jadi 3 per 2 ya, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh hasil yang pada di baris akhir, yaitu 5 per 4 X pangkat 3 per 2 dan seterusnya sampai X pangkat min 3 per 2. Ada yang membedakan antara limit dan turunan. Jika tadi Anda mencari limit perkalian fungsi bisa dicari dengan limit dari masing-masing fungsi lalu dikalikan, maka di turunan kita tidak semudah itu. Kita memiliki aturan perkalian untuk turunan yang bisa Anda lihat di teorema yang pertama, product rule. Jadi kalau saya punya fungsi F dan G dikalikan, maka turunannya adalah F dikali G aksen ditambah G dikali F aksen. Sedangkan untuk pembagian, saya misalnya punya fungsi F dibagi fungsi G, maka turunannya adalah G dikali turunan F dikurangi F dikali turunan G dibagi dengan G kuadrat. Jadi ini sangat berbeda dengan limit. Jadi kalau Anda punya fungsi F dan G, maka turunannya F dikali G bukan turunan F dikali turunan G. Jadi jangan masing-masing diturunkan baru dikalikan. Silahkan pakai teorema 1 dan 2. Contohnya adalah kita lihat di example 3 ini, saya punya Gx. G adalah fungsi dari X kuadrat plus 1 dikalikan fungsi F. Dengan diketahui F2 adalah 3, F aksen 2 adalah min 1. Yang ditanyakan adalah G aksen 2. Lihat bahwa di sini ada perkalian fungsi, yaitu perkalian antara fungsi X kuadrat plus 1 dengan perkalian fungsi Fx. Maka gunakan aturan perkalian, kita memperoleh bahwa turunan dari G aksen adalah X kuadrat plus 1 dikali F aksen tambah 2X dikali F. Anda inputkan yang diketahui di soal, F2 nya 3, F aksen 2 nya adalah min 1, sehingga Anda peroleh hasil akhirnya adalah 7. Selain aturan dasar turunan, kita juga memiliki aturan rantai yang lebih dikenal dengan istilah chain rule. Nah, aturan rantai ini boleh saya analogikan, Anda dikasih suatu kadonya kecil, lalu dibungkus, tapi dibungkusnya berlapis-lapis. Nah, Anda tidak punya benda tajam, tidak punya gunting, tidak punya pisau, sehingga Anda tidak bisa membelah kardusnya supaya mendapatkan isinya. Caranya bagaimana? Saya kupas satu-satu kertas kadonya. Saya buka kertas kado yang lapisan pertama, maka yang dalamnya lapisan kedua sampai ke kadonya masih utuh. Saya buka lapisan kedua, maka lapisan ketiga sampai ke dalamnya masih utuh, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pakai logic itu, kita pakai logic untuk membuka bungkus kado untuk menggunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai untuk komposisi. Mungkin saya akan menjelaskan lebih ke contoh. Nah, saya punya Y-nya adalah tangan pangkat 3 dari 3X kuadrat plus 1. Bungkus kado yang pertama adalah pangkat 3, maka pangkat 3 turunkan dulu, 3-nya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Tapi isi kadonya masih utuh, jadi tangan 3X kuadrat plus 1-nya masih utuh. Baru dikalikan lagi. Bungkus kado yang kedua adalah tangan. Nah, tangannya diturunkan lagi, menjadi apa? Menjadi secant kuadrat. Tapi isi kado dari tangan, yaitu 3X kuadrat plus 1, masih utuh. Jadi dibiarkan saja. Sekarang saya masuk ke lapisan kado yang ketiga. Saya punya 3X kuadrat plus 1. Itu kita turunkan. Nah, sekarang isi kadonya sudah terbuka semua. Maka aturan rantai ini telah berhasil kita pakai untuk menurunkan fungsi-fungsi komposisi, ya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai
turunan. Ya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.